Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yang mudah-mudahan bermuara pada kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dicatat, ditakdirkan Allah sebagai orang-orang yang akan berbahagia, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali kita coba mengurai tentang karakter, menguatkan karakter seorang muslim agar menjadi muslim yang tangguh, karena kita ini kalau sudah bersyahadat, sudah beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya, dituntut, diminta untuk menjaga keimanan, menjaga keislaman itu, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian wasiat ini disambung lagi, disampaikan lagi oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam kepada putra-putranya, sampai kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati di dalam berusaha meningkatkan takwa itu kecuali wa antum muslimun, kamu mati dalam keadaan Islam. Jadi menjadi muslim yang tangguh, ini satu tuntutan yang merupakan kewajiban. Jadi apalagi di akhir zaman ini, ujian atau fitnah keimanan ini begitu besar.
dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi pada hari ini ya, sedikit banyaknya ini menggeser nilai akidah ya, sebahagian kaum muslimin ya, tidak semua ya, ada orang-orang yang imannya masih lemah, kemudian tidak ada upaya ingin menguatkan ya karakter keimanannya itu, maka ketika berinteraksi dengan ya, situasi dan kondisi zaman pada hari ini dihadapkan dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya ya, di berbagai bidang ya, kedokteran ya, medis dan sebagainya, maka kemudian akidah kepada Allah itu semakin tergerus ya. Hari ini kalau ada orang sakit terus sembuh cepat gitu ya, misalnya sakit parah terus kemudian berobat sembuh ya, cepat gitu, ditanya wah sudah sembuh ya, iya dokternya hebat rumah sakitnya bagus, alat-alatnya canggih ya. Yang keluar itu ya, bukan mengatakan Allah lah yang menyembuhkan, padahal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mengatakan, ini salah satu indikasi kuatnya tangguhnya ya keislaman beliau mengatakan fa idza maritu ya, wa idza maritu fahuwa yashfin, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Nah, ini ciri muslim tangguh tuh ya begitu ya, secara bahasa pun tidak sembarangan. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita coba mempelajari berbagai hal dalam agama kita ya, karakter keislaman kita semakin kokoh, semakin tangguh ya, sampailah kemudian datang ketetapan Allah kepada kita yang memisahkan kita dengan kehidupan alam dunia ini, yaitu maut ya, atau kematian. Ya tentu ya kita berharap ya kita mati dalam keadaan baik ya, atau yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, untuk menjadi pribadi muslim yang tangguh ya tentu semuanya berpaksikan atau berpondasikan kepada iman yang kokoh juga ya. Ya, iman Islam itu kan bergandeng ya, berjalan bersama dengan iman, makanya kan disebutnya rukun iman, rukun Islam ya. Jadi kalau kita menjadi orang Islam yang tangguh, maka kita juga ya, harus memulainya dengan iman. Nah, di episode-episode sebelumnya di dalam pembahasan ini kita sudah coba membahas tentang ya pembagian ya tauhid menurut para ulama. Ya, di antaranya ada yang membagi iman, membagi iman itu menjadi 3 ya. Tauhid itu menjadi 3, ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, dan kemudian tauhid uluhiyah. Sudah kita bahas tauhid rububiyah dan kita coba juga urai tauhid asma wa sifat. Nah, di dalam pembahasan tauhid asma wa sifat ini ya ada sebuah kesimpulan ya dari berbagai dalil di dalam agama kita, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya adanya ya, kewajiban bagi setiap muslim untuk mengimani sifat-sifat Allah yang termaktub ya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini bagian dari menguatkan akidah kita, ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagian penting dalam tauhid asma wa sifat adalah kita wajib mengimani sifat-sifat Allah ya, yang sudah kita bahas ya, bahwa sifat-sifat Allah itu tidak terbatas pada 99 ya nama, tidak terbatas pada apa yang disebut di dalam Al-Quran, tidak terbatas dari apa yang disebut di dalam hadis, dan tidak terbatas dari apa yang kita ketahui ya. Tetapi sebagai sebuah landasan keimanan ya, kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam kedua sumber ini ada pembahasan, ada penerangan, penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah batas minimal ya kita menegakkan tauhid asma wa sifat, yaitu Al-Quran dan
hadis ya. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya di dalam konteks keimanan kita ya, dalam konteks kita sebagai seorang mukmin ya, kita berkeyakinan dan beragama karena Allah ya, dan kemudian keyakinan ya dan iman itu ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita peroleh melalui ucapan ya, pengajaran dari para guru-guru kita yang dia juga belajar dari guru-gurunya gitu ya. Guru-gurunya belajar dari imam-imamnya ya, dari ulama-ulamanya. Ya. Yang tentu ya sebagai bagian dari ya, pengakuan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kan mengklaim ya kita ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ya kalau kita mengklaim diri kita adalah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kita harus mengakui ya, peran ya kebersamaan itu ya, namanya juga jamaah ya. Bahwa apa yang kita peroleh itu ya sumbernya ya, harus berasal dari ya, orang-orang yang memiliki ya, mendapatkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para sahabat, kemudian tabi'in ya, kemudian tabi'in ya, lalu kemudian juga para imam ya yang datang setelah mereka. Ada imam 4 mazhab ya yang masyhur ya, ada Imam Abu Hanifah ya, Imam Malik, kemudian Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri ya, ada Ibnu Uyainah, ada Al-Laits bin Sa'ad ya, ada Hamad bin Zaid, ada Hamad bin Salamah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad ya, ada Imam Ishaq bin Rahawih ya, dan banyak lagi ya pengarang-pengarang kitab-kitab induk hadis ya, dan juga kitab-kitab lainnya ya di kalangan para ulama kita. Nah, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Ya, sekarang juga kita banyak ya orang-orang soleh ya, ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terus ya membimbing kita umat Islam untuk lurus berakidah, beriman sesuai dengan kaidah ya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala ya tidak diserupai oleh sesuatu apapun ya dari makhluknya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un ya. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Ini kalau bab cerita Allah ya, maka kita tidak bisa kemudian mengimajinasikan, membayangkan, menggambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti sesuatu. Ya, kan banyak orang berpikir Allah itu seperti cahaya. Cahaya apa ya? Matahari. Ya, Allah sebut laisa kamitslihi syai'un. Ya, walaupun ada kalimat Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi jujajah. Al-jujajatu ka'annaha kaukabun ila akhir ayat ya. Allah itu cahaya langit dan bumi, cahayanya seperti dijelaskan. Tetap pada akhirnya ketika kita berusaha memvisualisasikan itu ya tidak bisa. Karena patokannya adalah itu tadi, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Kalau dalam surat Al-Ikhlas ya walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami ya. Makanya kalau kita ikut ya kajian dari seorang kristolog ya, atau ulama perbandingan agama yang masyhur ya, yang di zaman sekarang yaitu Dr. Zakir Naik. Ya, beliau kalau sudah menerangkan tentang sifat-sifat Allah ya, menerangkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang non muslim ya, patokannya itu ya, Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Ya, tidak bisa diwujudkan dalam bentuk patung, dalam bentuk gambar, tidak bisa.
Nah, itu penegasan beliau selalu begitu ya. Nah, itulah bagian dari tauhid seorang muslim ya. Jadi kalau ada orang kemudian mengklaim inilah ya gambaran Allah misalnya, ada gambar ya tulisan Allah kemudian dihiasi dengan cahaya gambar terang, ya nggak bisa ya. Itu bukan sebuah kebenaran ya, karena sudah menjadi sebuah pakem ya, dipatenkan bahwa Allah tidak diserupai oleh sesuatu apapun ya dari makhluknya, dan tidak ada yang serupa dengan dia ya, dari sesuatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Siapa saja yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka ia telah kafir. Nah, ya, karena Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika ada kita yang berani ya, ketika ada manusia muslim ya, katanya Islam ya, tetapi kemudian dia memberanikan diri ya, untuk menyerupakan Allah ya dengan sesuatu. Menyerupakan Allah dengan sesuatu kemudian disembah sesuatu itu. Nah, maka ditegaskan ya di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah kafir. Yang lain jangan sembarangan ya. Menggambarkan sesuatu ya, kemudian diwujudkan 3 dimensi ya, atau 2 dimensi, lalu kemudian diletakkan di mana, kesitulah kita menghadap. Tidak benar ya, tidak boleh. Jatuhnya sudah kafir itu. Dan siapa saja yang mengingkari sifat Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, ya, Allah itu kan sudah menetapkan sifat-sifat ya bagi dirinya di dalam Al-Quran, dan sebahagiannya diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah itu maka ia telah kafir. Nah, ya. Sehingga penekanannya tidak ada yang namanya tasbih ya, atau penyerupaan pada sifat-sifat Allah yang dia dan Rasulnya telah tetapkan untuk dirinya. Jadi kalau ada orang yang kemudian ya meyakini bahwa Allah ya, tidak bisa melakukan sesuatu, ya, maka dia sudah kafir begitu ya, sudah keluar dari tauhid yang benar. Nah, barang siapa yang menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkannya untuk dirinya dari ayat-ayat Al-Quran dan apa yang Rasulnya telah tetapkan untuk dirinya dari hadis-hadis yang sahih, serta meniadakan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah menempuh jalan hidayah. Nah, jadi disinilah ya kita kemudian berupaya menjadi muslim dengan karakter keimanan yang tangguh ya, dengan mengimani ya, dengan menerima segala ketetapan ya, yang telah Allah tetapkan untuk dirinya ya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis ya, dan kemudian menafikan segala bentuk kekurangan ya, yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kekurangan apapun maka sungguh ya kita berada di dalam jalan yang benar ya. Jadi jangan sampai kemudian kita terpengaruh ya dengan bisikan-bisikan yang kemudian menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan. Nah, misalnya ya saking susahnya hidup kemudian tercetus si bisikan, wah Allah itu pelit. Nah, ya. Allah itu kikir. Orang Yahudi kan prinsipnya mengatakan Allah itu kikir. Ya, kita nggak boleh sampai berpikir begitu. Ya, meminta tolong kepada Allah, kemudian apa yang kita minta tidak terkabul, kemudian punya kesimpulan ya Allah itu tidak mendengar. Allah tidak mendengar gitu ya. Nah ini tidak boleh terjadi dalam pemikiran ya, di dalam pemahaman kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan,
Ini terkait dengan persoalan kewajiban ya, mengimani sifat-sifat Allah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis ya. Beliau mengatakan kita beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa nama dan sifat yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan diberitahukan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tidak satupun yang mampu membantah keberadaan nama dan sifat-sifat Allah tersebut ya, karena di dalam Al-Qur'an dinyatakan secara sahih dari hadis ya, karena tersebut di dalam Al-Qur'an dan dinyatakan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, jika ada yang menyelisihi itu ya, tidak setuju dengan hal itu gitu ya. Ya, setelah adanya dalil yang pasti maka ia kafir. Nah, ini Imam Syafi'i sudah menegaskan ini bab i'tiqad ya, atau pendirian akidah seorang muslim ya, yang benar ya, seperti itu. Apa yang Allah telah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang telah tetapkan bagi dirinya ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita ingkari apapun itu. Kalau kita kemudian mengingkari itu, maka kata Imam Syafi'i kita telah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi kalau sudah clear dalilnya ya. Kalau belum tahu dalilnya ya, namanya juga orang tidak tahu ya. Di situ ada pintu ampunan. Tetapi ketika sudah terang dalilnya, sebagaimana kata Imam Syafi'i ya, adapun sebelum adanya dalil yang pasti maka dimaklumi karena ketidaktahuannya ya. Karena mengetahui nama dan sifat-sifat tersebut tidak bisa diraih oleh akal, tidak pula oleh penglihatan dan juga pikiran. Tidak boleh seseorang dikafirkan akibat ketidaktahuannya ya, terhadap nama-nama dan sifat-sifat itu kecuali setelah informasi atau berita ya, tentang kebenaran ya, sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah sampai kepadanya. Kemudian ia menetapkan sifat-sifat tersebut dan meniadakannya dari penyerupaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang meniadakan penyerupaan bagi dirinya sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, sebagaimana yang saya sebut di dalam tadi ya, dalam surah ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un ya. Wa huwas sami'ul basir ya. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mengklaim ya bagian dari pengikut Imam Syafi'i ya, bermazhab Imam Syafi'i, bab akidah ya begitu ya, terkait dengan asma wa sifat ini ya, keyakinan bahwa apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran itulah ya, yang harus kita yakini dan tidak boleh kita ingkari ya, segala sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan Rasulullah di dalam riwayat hadisnya, maka itu yang harus kita yakini. Ketika ada bagian-bagian dari itu kita ingkari ya, maka kata Imam Syafi'i telah kafir ya. Apalagi sudah datang penjelasan yang sudah sudah jelas ya. Kemudian Imam Ahmad ya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini ya, beliau mengatakan, Imam Ahmad rahimallahu taala berkata, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya sebagaimana yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri. Sifat-sifatnya tidak terbatas dan tidak diketahui kecuali apa yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri. Nah, dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat tanpa batasan dan perkiraan. Nah, karena dia Allah ya. Kalau kita makhluk ya, kita dibatasi, penglihatan kita terbatas oleh jarak ya.
pendengaran kita juga terbatas oleh jarak ya, atau juga mungkin penghalang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pendengaran penglihatannya tanpa ada batas ya. Dan tidak diketahui kecuali apa yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri ya. Sifat-sifatnya tidak mampu dicapai oleh orang-orang yang mensifatinya ya. Kita juga tidak akan mampu mengungguli Al-Quran dan hadis. Untuk itu kata Imam Ahmad ya, kita mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan dan kita mensifatinya sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Kita tidak akan mampu mengungguli itu semua. Sifat-sifatnya tidak mampu dicapai oleh orang-orang yang mensifatinya. Kita mengimani Al-Quran seluruhnya, baik ayat-ayat yang muhkamat ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum ya, maupun juga ayat-ayat yang mutasyabihat ya, yang memerlukan penafsiran lebih ya. Nah, kita tidak menghilangkan satu sifat pun di antara sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah ya. Sedangkan apa yang dia sifatkan untuk dirinya, apa yang disifatkan Allah untuk dirinya, seperti berbicara ya. Misalnya wa kalamallahu Musa taklima, misalnya Allah berbicara kepada Musa. Atau misalnya Allah turun ya. Ada ayat yang menyebut begitu ya. Allah turun ya, atau bertemu dengan hambanya pada hari kiamat ya, dan meletakkan tabirnya di atas hamba-hambanya ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Maka itu semua kata Imam Ahmad ya, bin Hanbal menunjukkan bahwa Allah itu bisa dilihat kelak di akhirat ya. Ta'til pada permasalahan ini seharusnya adalah bid'ah ya. Kita menyerahkan permasalahan tersebut ya tanpa tasbih dan juga ta'til ya. Apa yang Allah sifatkan untuk dirinya berupa mendengar, melihat, berbicara, mengetahui, mengampuni dan mengetahui apa yang gaib serta yang nyata, ini adalah sifat-sifat Allah ya, sifat-sifat yang Allah sematkan untuk dirinya. Sifat-sifat itu tidak tertolak dan tidak terbantahkan. Dialah Allah yang berada di atas arsy tanpa batasan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf yang ke-54 ya. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Wujud bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala ya di atas arsy itu ya semaunya Allah kata Imam Ahmad, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Dialah pencipta segala sesuatu, dialah yang maha mendengar, maha melihat tanpa batasan dan perkiraan, dan kita mampu mengungguli Al-Quran dan tidak mampu mengungguli Al-Quran dan hadis ya. Jadi apapun yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan sifat Allah yang dia tetapkan untuk dirinya, kayak tadi ya, Allah berbicara, Allah turun ya, Allah meletakkan tabir atas hamba-hambanya ya. Kemudian ada tangan Allah ya, Allah bersemayam di atas arsy ya. Alal arsy istawa ya, wa huwa alal arsy istawa, dia bersemayam di atas arsy ya, namanya bersemayam ya, ya. Patokannya ya dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita mendengarkan itu ya, mengetahui itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, maka patokannya adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun ya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dan bisa diserupakan dengan Allah. Dengan Allah dan segala sifat-sifat Allah. Ya, ketika kita membaca mengetahui yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa dibayangkan, diimajinasikan, diserupakan tangan Allah itu dengan apapun. Nah, itu. Atau kalimat itu tadi ya, wa huwa 'alal arsy istawa ya, dia bersemayam di atas arsy, juga tidak bisa kemudian diserupakan dengan apapun ya. Jadi kalau ada orang mengatakan beginilah Allah bersemayam di atas arsy, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya.
Karena memang apa? Itu tadi bahwa kita tidak bisa ada garis ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya kalau bab itu ya, saya pribadi ya, mengimani apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ya, tentang bahwa Allah gitu ya, kan ada di dalam hadis ya, yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum ya. Jadi ini kisahnya ada seorang pasangan ya, suami istri. Jadi Rasulullah itu kedatangan seseorang ya, yang merupakan bagian dari ahlu sufah ya, orang-orang yang memang tinggal di emperan masjid gitu. Bingung ya, belum makan gitu. Dan memang ketika itu lagi masa pacaklik mungkin ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ya, siapa di antara kalian yang mau menyuguhinya, yang menjamunya makan, Allah akan memberikan pahala yang besar kepada dia. Lalu kemudian ada seorang sahabat ya, yang berani ya, mengacungkan tangan, lalu kemudian membawa orang ini ya, sampai ke rumah ya, bingung karena istrinya bilang nggak ada makanan. Ada makanan cuma cukup untuk satu orang. Maka kemudian karena termotivasi dengan apa yang dijanjikan Rasulullah itu, maka kemudian ya, tamu ini ya, dijamu di malam hari dan lampunya dimatikan. Jadi tamunya makan gelap-gelapan, ya tuan rumahnya pura-pura makan. Lalu kemudian pada esok paginya ya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum ya, melihat apa yang telah kalian lakukan. Nah, ketika mendengar kalimat itu, ini kan bagian dari apa yang disifatkan oleh Allah tentang dirinya dari kepada Rasulullah SAW ya, dari hadis Rasulullah SAW. Maka kemudian kita tidak bisa bayangkan gimana senyumnya Allah. Ya, kita serupakan dengan senyum siapa, nggak bisa dan nggak boleh. Ya. Diserupakan dengan senyumnya si A, si B, nggak bisa. Ya. Kemudian ya, tangan Allah, ya. Atau mungkin itu tadi Allah turun ya ke langit dunia, dalam bahasa hadisnya kan begitu ya. Pada sepertiga malam, tidak bisa kemudian kita bayangkan. Kita serupakan dengan sesuatu apa. Kita imani iya. Tetapi bagaimana mengimaninya, kembalikan kepada firman Allah tadi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah ya. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun. Nah, gitu ya. Ini i'tiqad yang harus kita pegang di dalam diri kita, sehingga gak perlulah diperdebatkan ya. Gimana itu tangan Allah? Emang Allah punya tangan? Ya, iya kan aja, memang Allah sebut yadullah fawqa aydihim ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana tangan Allah? Wallahu alam, jawabannya begitu ya. Gak usahlah berupaya untuk kemudian mencari-cari bagaimana wujud tangan Allah. Sudah Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak bisa diserupakan. Wa huwa 'ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Bagaimana Allah itu bersemayam? Jawab saja wallahu alam, karena memang Allah sudah tegaskan laisa kamitslihi syai'un. Yang perlu kita imani, Allah bersemayam ya, di atas aras. Kata Rasulullah, Allah turun ya pada sepertiga malam terakhir ya ke langit dunia. Bagaimana turunnya Allah? Kayak turun dari pesawat? Nggak bisa kayak gitu ya. Tetap kita katakan iya ya, Allah turun ke langit dunia. Bagaimana Allah turun? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ya, begitu saja. Tidak perlu kemudian diperdebatkan secara jelimet ya. Nanti yang ada kita berbantah-bantahan. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunggal, tempat meminta segala sesuatu yang tiada tandingannya. Jika sifat-sifatnya itu bermacam-macam ya, maka sungguh itu adalah benar ya.
Akan tetapi tidak ada yang semisal dan sebanding dengan sifat-sifatnya tersebut, ya. Lalu siapakah yang mampu mendeskripsikan, ya, atau mampu menjelaskan dan menjabarkan, ya, kepada kita bagaimana, ya, Nabi Allah Musa alaihissalam dulu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kan ayatnya jelas, ya. Wa kalamallahu Musa taklima, ya. Dan Allah telah berbicara kepada Musa, ya. Ya. Bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang didengar oleh bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa menerangkan dialog Allah? Tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diserupakan. Dan demi Allah, kata Imam Az-Zahabi, kita semua adalah orang yang lemah, orang yang bimbang, dan orang yang tidak berdaya karena terbatasnya kemampuan ruh yang ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana ruh naik setiap malam kepada penciptanya? Lalu bagaimana dia mengirimkannya kembali? Ya. Bagaimana ruh terpisah dari jasad setelah kematian? Bagaimana kehidupan yang mati orang yang mati syahid, yang diberi rezeki dari sisi Tuhannya, ya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kehidupan para nabi sekarang yang telah wafat itu, ya. Bagaimana Nabi SAW menyaksikan saudara Nabi Allah Musa AS sholat di dalam kuburnya dalam kondisi sendiri. Kemudian beliau melihatnya di langit ke-6 dan beliau berdiskusi dengannya. Lalu Nabi Allah Musa AS memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW agar kembali kepada Tuhan semesta alam dan meminta keringanannya, ya, dari umatnya ini dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya. Nah, sungguh, ya, kata Imam Az-Zahabi, kita semua adalah makhluk yang lemah untuk mendeskripsikan itu semua. Ini kita bab berbicara tentang makhluk aja, gitu, ya. Ya, ketika itu tadi, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ada pernyataan di dalam Al-Quran, di dalam hadis menerangkan ruh kita ini, ya, jiwa kita ini ketika tidur, ya, sebahagiannya, ya, menuju Allah, ya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun tidur. Bagaimana menjelaskan itu ruh kita diri sendiri kita? Bagaimana menjelaskan kondisi orang yang mati syahid yang di dalam Al-Qur'an disebutkan mereka diberikan rezeki, ya. Ya, farihina bima ata Allah, ya. Mereka bergembira atas apa yang Allah berikan atas mereka dan mereka berharap orang-orang setelah mereka yang masih hidup ini juga mengikuti jalan yang sama. Bagaimana kondisi mereka? Ini kita bicara makhluk saja, ya, kata Imam Az-Zahabi. Kita lemah, kita nggak bisa menjejerkan, mendeskripsikan, menerangkan. Apalagi jika kemudian ketika kita berbicara tentang Allah dan segala sifatnya, lebih tidak mampu lagi, jauh lagi kemampuan kita. Maka kalau ada orang yang berupaya, ya, masuk ke wilayah itu, sesungguhnya dia sedang berusaha menuju kepada kesesatan. Ini yang jadi persoalan. Ya. Ya, kita juga lemah, kata Imam Az-Zahabi, ya, dalam mendeskripsikan tampilan kita kelak di surga. Ya, memberikan gambaran bentuk para bidadari, ya, kan di dalam Al-Qur'an ada, ya, ada kalimat wahurun ain, ya. Bidadari ada wildanu mukhalladun, ya, anak-anak muda yang kekal. Ya. Apalagi, ya, banyak ayat-ayat itu, ya, di dalam Al-Quran yang menggambarkan kehidupan di surga. Bisa nggak kita mendeskripsikan secara detail, ya, dan kemudian kita bisa mengklaim bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Bidadari yang bermata jeli misalnya, kayak gimana jelinya dibuat gambar atau dicari foto orang di dunia, gitu kan? Kita klaim misalnya ini nih, ya, bidadari, itu, ya, fotonya. Apalagi kalau berbicara sudut pandang, ya, perspektif manusia, cantik menurut kita belum tentu cantik menurut orang lain. Ini sebagai contoh, ya, standar kecantikan di mana, ya, di Myanmar apa mana itu ada satu suku pedalaman di Myanmar itu makin leher makin tinggi makin panjang leher perempuan makin cantik. Saya ngelihatnya geli gitu, ya. Ya kan mereka punya kebiasaan, ya, untuk memanjangkan lehernya itu dikasih gelang besi. Jadi lehernya panjang-panjang. Ya, dan menurut perspektif mereka yang lehernya makin panjang makin cantik.
Ada juga sebagian wilayah di Afrika sana yang membuat perspektif ya bahwa semakin gemuk seorang wanita itu semakin seksi, semakin cantik ya. Apakah itu bisa diterima oleh penduduk lain? Tidak, ada yang tidak menerima. Maka kita nggak bisa mengklaim bidadari itu cantik. Ini nih bidadari kayak gini cantiknya. Cantik kata kita belum tentu cantik kata orang. Nah, untuk itu saja kita tidak mampu memberikan deskripsi yang jelas, gamblang, dan kita bisa mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran, kata Imam Az-Zahabi. Ya. Belum lagi berbicara malaikat, kata Imam Az-Zahabi. Ya. Bagaimana kita kemudian mendeskripsikan ya bahwa kita berubah ke bentuk malaikat dan bagaimana caranya? Padahal sebagian mereka mampu menelan dunia dalam sekali telan, dan mereka juga memiliki kesempurnaan, keindahan, dan perhiasan jernih bercahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Az-Zahabi ya, setelah menyebutkan kalimat-kalimat tadi, lebih tinggi dan lebih agung, dan dialah yang memiliki sifat-sifat paling tinggi dan kesempurnaan yang mutlak. Untuk menggambarkan ciptaannya saja ya, yang masih gaib bagi kita susah untuk mendeskripsikannya. Apalah kemudian ya, siapalah kita jika kemudian berani ya, untuk mendeskripsikan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Tidak bisa gitu. Ini ya i'tiqad Ahlus Sunnah ya, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tentang kewajiban mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ya, bisa menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk tidak kemudian melampaui batas-batas pemahaman, batas-batas keimanan. Ya, karena memang ada orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang melampaui batas ya. Melampaui batas. Udah ada area-area gitu ya yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai hal, tapi ada juga orang-orang yang kemudian melampaui batas itu. Kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Jadi berusahalah ya sebagaimana yang disebutkan Allah sebagai umat yang berada di tengah. Ya, tidak condong ke kanan, ya, tidak condong ke kiri, tetap berada di tengah. Tidak condong ke atas, tidak cenderung ke bawah, tetapi berada di tengah-tengah. Ummatan wasata. Salah satu indikasi dan indikator ya ummatan wasata ketika berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak melampaui batas, melainkan sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Ditanya tentang sifat-sifat Allah, ya bagaimana tangan Allah? Ya memang Allah punya tangan, karena dia menyebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Tapi bagaimana tangan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan urusan kita, karena Allah tidak bisa diserupakan dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Ya gitu ya. Ini yang harus kita pahami, sehingga ya, dengan tetap berada pada pemahaman seperti itu, ya, mudah-mudahan ya, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesesatan. Ya, Allah jauhkan kita, Allah jaga kita dari kekafiran. Ya. Sesat dengan kafir ini kan dekat ya. Awalnya sesat dulu, kemudian jadi kafir. Nah, ini jadi masalah. Ya, kita berupaya. Maka apa yang harus kita sibukkan di dalam kehidupan kita ya, sebagaimana sebuah nasihat ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Sibukkanlah diri kita itu tentang memikirkan tentang apa yang Allah ciptakan ini, dan enggak usah kemudian menyibukkan diri kita ini tentang zat Allah itu seperti apa ya. Karena kalau kita sibuk-sibuk memikirkan Allah itu kayak gimana ya, kalau nanti kita ketemu Allah seperti apa bentuknya, kita sibukkan dan ingin cari tahu begitu ya. Itu kita alamat ya akan itu tadi ya, akan terjerumus ke dalam kesesatan. Tapi sibukkanlah dengan apa yang Allah ciptakan ini. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Imran ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
orang-orang yang Allah sebut sebagai ulul albab, ya, orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang punya akal sehat, itu ya, adalah orang yang keimanannya tangguh, kokoh, ya terbukti dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tegak, duduk dan berbaring. Kan iman apa yang kekuatannya melebihi kekuatan itu? Ya, dalam keadaan tegak dia ingat Allah, dalam keadaan duduk dia ingat Allah, dalam keadaan berbaring dia ingat Allah. Allah selalu bergema di dalam dirinya, ya. Asma Allah hidup di dalam hatinya, ya. Dalam kondisi apapun. Lalu kemudian apa yang dia lakukan, apa yang dia sibukkan dari dalam pemikirannya, dia tidak bukan memikirkan zat Allah, tapi yang dipikirkan apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang dia sibukkan, ya, adalah memikirkan, ya, penciptaan Allah penciptaan, ya, memikirkan segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Lalu kemudian apa ujung dari hasil pemikirannya itu? Ya, disebutkan di dalam ayat itu, dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sungguh Engkau tidak ciptakan ini itu. Ya, apa yang dia pikirkan itu tidak sia-sia. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Wah. Makin kuat tuh keimanannya kepada Allah setelah akalnya, ya, pikirannya, ya, melanglang buana memperhatikan apa yang Allah ciptakan, bukan memikirkan bagaimana Allah itu, tapi dia menyibukkan diri dengan apa yang Allah ciptakan ini. Tapi ujung-ujungnya adalah kembali kepada tauhid lagi, ya, subhanaka rabbana wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pemahaman kita bersama. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Saya Bigenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.